Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Verrell Bramasta dan juga mungkin nanti kita akan menyangkut pautkan dengan Natasha Wilona ya, karena mereka berdua itu sudah cukup identik ya. Kalau nggak ngomongin Verrell ya pastinya ada Wilona juga. Kalau kita ngomongin Wilona ya pastinya nggak akan lengkap kalau nggak ada Verrell ya. Jadi mereka berdua udah kayak terikat gitu ya. Meskipun kadang ada gosip-gosip yang beredar, tapi entah kenapa nanti ujung-ujungnya juga akan sama mereka juga ya. Tapi kira-kira pertanyaannya seperti apa sih, dan juga pembahasannya juga bagaimana ya. Sabar terlebih dahulu, karena saya juga mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja gabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Verrell Bramasta. Jadi ada request ataupun juga pertanyaan ya, ini dikeluhkan kepada saya melalui sosial media, yang di DM juga ada, di kolom komentar juga ada. Pada intinya itu meminta saya supaya membacakan kira-kira bener atau enggak sih gosip yang beredar, katanya Verrell ini didekati oleh cewek lain ya, selain gosip ataupun juga kabar kedekatan Verrell dengan Wilona ya. Jadi kalau misalkan kedekatan Verrell dengan Wilona itu kan udah sangat identik gitu ya, tapi ini katanya ada cewek yang pengen deket sama Verrell. Kira-kira beneran ada atau enggak ya? Kira-kira gosip ini bener atau enggak ya? Kita akan coba untuk memprediksikannya, dan juga kita akan coba bahas ya dengan media kartu tarot ini. Dan seperti biasa ya, kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu Temperance ya. Temperance ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Terlihat ada seorang malaikat ya. Kenapa bisa dibilang malaikat ya? Ini ada sayapnya, ini ada sayapnya. Kemudian juga di sini dia sambil memegang dua buah cups ya, atau dua buah cawan. Dan di sampingnya ini ya, ataupun di belakangnya ini ada lambang ataupun juga gambar matahari yang baru saja terbit. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat ya, kalau memang gosip yang mengatakan bahwa ada cewek yang ingin dekat dengan Verrell, saya lihat itu sebenarnya ada ya, cewek yang pengen deket sama Verrell. Dan saya lihat ini juga kayaknya nggak cuma satu orang ini ya, nggak cuma satu orang. Tapi ya saya lihat di sini ini adalah sesuatu yang cukup wajar ya, yang cukup wajar, karena pada dasarnya ini adalah sesuatu yang memang bergulir begitu saja ya, bergulir kemudian juga mengalir begitu saja. Karena apa? Karena kita lihat sendiri ya, Verrell orangnya juga memang humble ya, cukup humble, kemudian rupawan, dan juga orangnya itu memang asik gitu ya, orangnya memang asik. Jadi kalau misalkan ada yang pengen deket sama dia ya, apalagi lawan jenis gitu ya, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi kita juga tidak bisa pukul rata gitu aja ya. Yang memang benar-benar suka pengen deket sama Verrell itu mungkin bisa dihitung pakai jari. Tapi kalau yang benar-benar kayak dapat respon dari Verrell itu ya pastinya tidak semuanya ya. Meskipun kalau bisa dihitung pakai jari 10 gitu, misalkan 9, 8, 7, 6 dan lain sebagainya, itu masih bisa kita hitung. Tapi apakah itu semua akan bisa mendapatkan respon dari Verrell, itu kan juga
tidak bisa semuanya, karena yang namanya ingin dekat kemudian itu juga nantinya akan mendapat respon juga dari orang yang ingin didekati. Apakah dia mau didekati dengan secara asmara ataukah hanya sebatas pertemanan, itu juga kembali ke orang yang ingin didekati. Jadi itu adalah sebuah kesepakatan. Kalau misalkan hanya satu orang yang ingin dan satu orangnya dan yang ingin didekati itu tidak mau, ya itu juga susah ya. Itu pasti bukan sesuatu yang bisa dibilang bertemu ya, bisa benar-benar bertemu, bisa klop, gitu tidak bisa. Harus ada kesepakatan di antara mereka berdua. Dan di kartu yang pertama tadi saya lebih melihat memang ada ya yang pengen deket sama Feral. Kita lihat di kartu yang kedua akan seperti apa. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya, ada 6 buah tongkat di sini ya, 1 2 3 4 5 6, dan ada seorang yang sedang menunggangi seekor kuda. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat Feral ini sebenarnya juga tahu lah ya, yang kira-kira ada feeling sama dia itu siapa. Kemudian juga ada yang mungkin deket sama dia hanya sebatas teman, itu juga dia udah tahu siapa yang rasanya seperti ini ya, perasaan dia seperti ini, pengen deket sebagai teman, ataupun juga perasaannya itu pengen deket sama dia itu sebagai mungkin seseorang yang bisa lebih dekat lagi sama dia. Itu dia juga sebenarnya sudah tahu ya, sudah tahu feeling-feeling seperti itu. Itu adalah sesuatu yang manusiawi kalau menurut saya. Setiap orang kan memiliki kepekaan yang berbeda-beda, tapi yang saya lihat di sini Feral itu memiliki kepekaan yang cukup peka. Jadi kalau siapa yang pengen deket sama dia, dia tahu harus jaga jarak juga. Kemudian juga bagaimana cara dia itu merespon si dia, supaya dianya itu juga enggak kemudian kayak bikin ilfil gitu ya, enggak. Kemudian juga jangan sampai menyinggung perasaannya juga. Jadi tetap ada norma-norma yang pengen dia jaga di sini. Dan di kartu yang kedua ini saya lihat juga sebenarnya Feral sendiri orangnya mudah bergaul ya. Orang yang mudah bergaul itu kadang itu respon dari orang-orang di sekitarnya itu berbeda-beda. Kadang ada yang tahu dia mudah bergaul, bisa deket sama siapa saja. Kemudian juga mungkin ya ada yang agak terbawa perasaannya, dan juga wah ternyata orangnya asik, gimana kalau deket sama dia, kalau misalkan gini ya, ada perasaan-perasaan seperti itu yang mungkin memang itu hanya terbawa suasana. Tapi kadang ada yang benar-beneran pengen deket, ada yang memang hanya sebatas numpang lewat saja, itu juga ada. Tapi yang saya lihat di sini Feral bisa mengendalikannya dengan baik. Dia tahu siapa yang harus diperlakukan seperti ini, siapa yang seperti ini, itu dia sudah tahu. Jadi cukup bagus ya respon Feral ini saya lihat. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Asgoro channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya, ada 1 2 buah, 1 2 3 tongkat, dan ada seseorang yang sedang melihat ke arah belakang ya. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat baik dari Feral Bramastaya sendiri sebenarnya juga dia itu sudah ada seseorang yang memang ini udah kayak klop di hati. Ini udah kayak bener-bener ya udah ini dijadikan seseorang yang memang jadi prioritas gitu ya. Kalaupun ada gosip-gosip yang beredar dia dekati dengan siapa ataupun dia dekat sama siapa, itu kayaknya bukan sesuatu yang mengherankan kalau buat saya, bukan sesuatu yang baru juga. Karena kalau kita flashback ke belakang ya, nama Feral Bramastaya ini sudah sering diidentikan dengan siapa, tapi ujung-ujungnya menghilang sendiri ya, menghilang dengan sendirinya. Bahkan dulu sempat digosipkan ataupun juga sempat beredar kabar dia itu sudah mau ta'aruf sama siapa, itu dulu udah pernah. Tapi ujung-ujungnya entah kenapa kok baliknya sama Natasha Wilona. Dalam arti adalah baik dia digosipkan dengan siapa, itu kok ujung-ujungnya nanti juga akan
kembali ke Natasha Wilona. Meskipun saat ini mereka berdua masih kayak yakin dan juga benar-benar memberikan konfirmasi kepada para penonton bahwa mereka itu hanya sahabat, mereka itu hanya berteman baik. Tapi yang saya lihat kayaknya itu lebih dari teman. Mereka berdua itu udah kayak kompak satu sama lain. Ya udah, kalau misalkan nantinya berjodoh, kita cocok dan dipertemukan, benar-benar dipertemukan di ikatan pernikahan, kenapa enggak? Tapi untuk saat ini kayak mereka pengennya ya begini aja, nggak usah ada pacaran, nggak usah ada secara publik gitu ya, publish itu enggak. Pengennya ya udah mengalir aja. Mereka memiliki kesibukan sendiri-sendiri dan juga Ferrell ada project sendiri, Wilona ada project sendiri. Meskipun mereka dipisahkan dengan hal itu semua dan juga masih harus dihujani gosip-gosip yang beredar, entah Ferrell digosipkan dengan siapa, Wilona dekatkan dengan siapa. Lucunya mereka berdua nantinya akan dipertemukan lagi. Jadi dari ketiga kartu ini saya lihat sebenarnya memang ada orang yang pengen deket sama Ferrell. Cewek yang pengen deket sama Ferrell itu ada, bahkan sudah cukup dekat ya, sudah cukup dekat. Bahkan dia sendiri mungkin sudah merasakan ini Ferrell, wah ternyata dia kayaknya ada feeling sama saya. Itu sudah ada perasaan seperti itu ya. Tapi ini selain Natasha Wilona ya. Kalau misalkan dengan Natasha Wilona itu udah bukan sesuatu yang mengagetkan ya kalau buat saya pribadi, karena ya itu tadi mereka berdua udah sangat identik. Tapi yang saya lihat di sini, Ferrell sudah bisa memberikan semacam jarak gitu ya, jarak yang cukup. Kira-kira dia bisa deket gini sama siapa, dia bisa humble dengan batasan-batasan tertentu sama siapa, dia bisa membagi itu semua. Dan saya lihat di sini, meskipun nantinya ada gosip yang beredar dan muncul nama-nama tertentu, saya rasa itu nanti akan menguap begitu saja, akan pergi begitu saja ya. Karena yang saya lihat di sini, Ferrell itu masih terlalu kuat dengan Natasha Wilona. Jadi kalau misalkan para Will Ferrell lovers ini ya, yang agak ketar-ketir dengan gosip itu ya, doakan saja semoga Will Ferrell semakin kuat dan juga semoga apabila mereka memang berjodoh nantinya akan dipertemukan di ikatan yang resmi dan juga ikatan yang istimewa. Yang namanya jodoh itu pasti tidak akan kemana, mau dipisahkan bagaimanapun ujung-ujungnya juga ketemu. Sudah ada banyak contoh ya, Ferrell gosipkan dengan siapa, Wilona gosipkan dengan siapa, ujung-ujungnya mereka juga ketemu lagi dan ada cerita baru lagi di antara mereka berdua ya. Jadi tetap semangat untuk Will Ferrell lovers dan juga untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini, semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua dan doakan selalu untuk karir dan juga asmara dari mereka berdua. Ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Eko Romo undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.